Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan belajar bersama kitab Safinatun Najah, majelis yang ke-11. Itu tepat di fasal fi nawaqidil wudu. Fasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu atau yang merusak wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi nawaqidil wudu'i kang tetep ing dalem jelasake pira-pira perkara kang batalake wudu utawa pira-pira perkara ingkang ngrusak wudu. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu. Arba'atu asya'a iku ana papat suwiji-wiji. Al awwalu tawi kang pertama to kang kawitan. Al khariju iku perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Minggu bulen tegese saking kubul au tuburin utawa saking dubur. Rihun iku rupa angin au ghairuhu utawa liyane angin. Illal maniya kejaba mani. Afani utawi kang kaping pindho. Zawalul aqli iku ilange akal utawa kesadaran. Binaumin kelawan sebab turu. Au ghairihi utawa liyane turu. Illa nauma qa'idin. Kejaba turune wong sing lungguh. Mumakkinin ingkang ngantengake maq'adatahu ing nggon pelungguhane qa'id minal ardi saking bumi. At-tsalitsu ta kang kaping 3 iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Iltiqa'u basyaratai rajulin niku ketemune kulit lorone wong lanang wa imra'atin lan wong wadon. Kabiro ini ingkang gedhe karone, ajnabiya ini ingkang ajnabi karone. Artinya enggak ada hubungan mahramiyah di antara keduanya. Min ghairi hailin oleh iltiqa hale saking tanpa aling-aling. Enggak ada penghalang sama sekali. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku masuk kubulil adami gepok utawa ndemek kubule anak Adam au halaqati duburihi utawa bolongane dubure anak Adam. Yani bol niku. Bibat nirrohati oleh demek kelawan nganggo epek-epek tinjerone epek-epek. Bibat nirrohati oleh demek kelawan nganggo jerone epek-epek au butunil asabi'i utawa pira-pira jerone pira-pira driji. Di sini di fasal ini kita belajar hal-hal yang membatalkan wudu. Dalam kitab ini atau kitab Safinatun Najah disebutkan ada 4 hal-hal yang membatalkan atau merusak wudu seseorang. Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin. Rihun aw ghairuhu illal maniyah. Keluarnya sesuatu dari kemaluan maupun dubur atau anus meskipun itu suci kecuali mani. Di apapun yang keluar dari kubul maupun dari dubur meskipun itu adalah suci, padat atau kering atau mungkin basah, itu tetap membatalkan wudu seseorang kecuali mani. Yang kedua,
zawalul aqli binaumin wa ghairihi. Zawalul aqli binaumin au ghairihi. Yang kedua adalah zawalul aqli binaumin au ghairihi, yaitu hilangnya akal atau kesadaran disebabkan karena tidur atau lainnya, seperti pingsan atau mungkin kejang-kejang saat ayan. Dan bahkan dijelaskan dalam sebagian kitab, seorang wali dalam keadaan yang fana, yaitu ketika beliau tidak sadar karena terlalu dalam menghayati zikirnya, sehingga yang diingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak ingat apa-apa, artinya juga nggak sadar. Di situ juga membatalkan wudunya seorang wali. Lanjut untuk masalah tidur. Tidur ini ada pengecualian. Artinya ada posisi tidur yang tidak membatalkan wudu, yaitu tidur dengan kondisi atau dalam posisi duduk yang menetap, yakni pantat dalam kondisi tetap di tempat duduknya dan tentunya juga rapat. Atau dibahasakan di sini adalah naumu qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Jadi seumpama iktikaf, keadaan duduk dan ternyata tertidur, dan posisi tidurnya ternyata posisi tidur naumu qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi, atau pantatnya itu tetap di tempatnya dan juga rapat, maka di sini tetap tidak batal wudunya. Artinya tidur itu bukan hanya sekedar ngantuk. Oleh sebagian ulama-ulama pun juga dibatasi, ada pembatas atau tanda-tanda untuk tidur dan ngantuk itu. Pada titiknya ketika seorang masih mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya, meskipun dia tidak paham apa yang mereka bicarakan, maka itu masih dalam keadaan ngantuk atau disebut nuas. Sementara ketika dia sudah tidak mendengarkan apa-apa waktu itu, maka sudah dikatakan naum atau tidur. Yang ketiga dari hal-hal yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin, yaitu bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Awas, mahram ya, bukan muhrim. Kita perbaiki bahasa kita, yaitu mahram, bukan muhrim. Yang bukan mahramnya artinya ajnabi min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Di poin ketiga ini bahasa Mbah Kiai Musonef sudah jelas. Untuk poin ketiga ini walhasil 1, iltiqa'ul basyarah, artinya seumpama itu adalah rambut atau bertemunya kuku, jadi kuku sama kuku disentuhkan, atau mungkin rambut sama rambut, maka tidak membatalkan. Atau mungkin rambut sama kulit juga nggak membatalkan. Tuh yang satu kuku, yang satu pakai kulit juga nggak membatalkan. Artinya di sini harus bil basyarah, artinya kedua kulit, laki-laki pakai kulitnya, imro'ah juga berkenaan dengan kulitnya. Terus keduanya walhasil ayyakuna mukhtalifayid dzukurah wal unusah. Di sini disebutkan rajulun wa imra'atun, berarti laki-laki dan perempuan, sama-sama laki-lakinya atau sama-sama perempuannya enggak masalah. Kabiro ini dan mereka sudah besar. Artinya sudah besar itu sudah ada pada umur yang sekira untuk orang-orang lain itu merasa tertarik dan ada daya tarik syahwat kepada imro'ah maupun rajul ini. Terus adamul mahramiyah bainahuma, tidak ada garis mahram, tidak ada hubungan mahram, entah itu bin nasab atau garis nasab, atau mungkin bil musoharoh karena hubungan mantu dan mertua, atau mungkin birrodok dengan disebabkan rodoah
atau karena dia disusui oleh wanita lain sehingga wanita itu adalah ibu rodoknya, atau mungkin saudara-saudaranya dari sisi rodok juga tidak membatalkan, juga keponakan dari jalur rodok juga tidak membatalkan. Terus juga adamul hail, tidak ada hail, artinya tidak ada penghalang. Jadi seumpama ada penghalang, mungkin pakai sapu tangan atau mungkin kaos tangan, entah itu meskipun dari bahan yang sangat tipis seperti plastik seumpama, maka tetap enggak membatalkan. Jadi ada 5 syarat-syarat iltika ubasyaratai rajulin wa imra'atin, atau poin ketiga ini yang termasuk min nawaqidil wudu. Harus dengan kulit, harus memang benar-benar lawan jenis dzukurah wal unusah. Terus harus al-kabiro, ini sama-sama besarnya. Adamul mahramiyah bainahuma, tidak ada hubungan mahram. Terus tidak ada hail, artinya tidak ada penghalang. Sehingga meskipun bersentuhan tapi ada penghalang, maka tidak membatalkan wudu. Yang keempat dari nawaqidul wudu adalah massu qubulil adami au halaqati tuburihi bi batnir rohati au butunil asobe, yaitu menyentuh kubul atau dubur anak Adam menggunakan bagian dalam telapak tangan atau jari-jari. Di seumpama memakai bagian luarnya, entah luar daripada rohah atau luarnya jari-jari, maka di sini tidak masuk di nawaqidul wudu secara poin keempat. Namun tetap di situ membatalkan, masuk ada di kategori ketiga, yaitu iltiqa ubasyaratai rajulin wa imra'atin kabiro, ini ajnabiyya ini min ghairi hail. Dilanjutkan faslun fima yahrumu 'alal muhditsi wallahu a'lam bissawab.